Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Aswarani dari SDN 2 Kelir Kabupaten Banyuwangi. Hari ini adalah hari Senin tanggal 23 November 2020. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Amel, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir nanti yang dikirim Google Form-nya dikirim ke Bu Ajeng lewat WhatsApp. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Siap. Sudah semangat? Masih semangat? Semangat. Semangat. Nah, agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, hebat semuanya. Nah, jangan lupa untuk membaca buku dan mengisi jurnal literasi. Nah, sekarang Bu Ajeng punya gambar. Perhatikan. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ada gambarnya apa? Keluarga. Iya, ada keluarga. Ada apa lagi? Ada Ayah, ya, ibu, dan anak. Nah, dalam keluarga itu kita harus saling apa, Nak? Saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Pintar. Nah, dalam keluarga itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Nah, hari ini hari apa hari ini? Hari Senin tanggal berapa? Hari Senin. Tanggal 23 November 2020. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian dapat menganalisis ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat membuat saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang keempat, kalian dapat membuat permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, kalian dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Yang terakhir, kalian dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan dengan percaya diri. Nah, ini ada bacaan kasih sayang di rumah. Dikasih waktu 2 menit sama Bu Ajeng buat membaca. Dalam hati ya dibacanya. Oke, silakan dibaca. Sekarang Bu Ajeng contohkan cara membacanya. Nanti Bu Ajeng tunjuk satu orang untuk membaca. Dengarkan ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi.
Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Siapa yang berani membaca? Mbak Nisa? Ayo coba Mbak Nisa, dibaca. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita adakan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Bentar, kasih tepuk tangan buat Mbak Nisa. Hebat. Nah, dalam bacaan ini terdapat yang namanya kalimat saran. Siapa yang tahu kalimat saran? Saran itu apa? Siapa yang tahu saran itu apa? Saran itu disebut juga dengan masukan. Saran yang kita berikan itu harus baik, membangun, dan sesuai permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, contohnya saran itu ini. Setiap bangun tidur, kita harus membersihkan tempat tidur. Nah, tugasmu sekarang yaitu mencari kalimat saran dari bacaan ini tadi. Siapa yang sudah menemukan kalimat saran dalam bacaan ini? Setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Pintar, setiap orang harus Sebagai menjalankan. seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Pintar, sebagai seorang anak kamu harus menyayangi orang tuamu. Siapa lagi yang sudah menemukan? Kamu Sebagai juga manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Ya, sebagai manusia kita wajib mengasihi dan menyayangi. Pintar, semuanya sudah tahu, sudah menemukan banyak sekali kalimat saran dalam bacaan ini. Nah, jadi dari bacaan itu kan ada namanya kewajiban sama hak. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kamu dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya, sebagai seorang anak, kamu mempunyai kewajiban untuk menyayangi orang tuamu. Hakmu adalah disayangi oleh orang tuamu. Nah, apakah orang tuamu juga menyayangimu? Disayangi enggak sama orang tuanya? Disayangi. Disayangi. Contohnya apa? Ayo, disayangi sama keluarga itu. Orang tuamu sayang sama kamu, contohnya apa? Buktinya kalau orang tuamu itu sayang sama kamu. Membantu kita mengerjakan PR. Iya, dibantu. Kalian mengerjakan PR dibantu, orang tuanya bantu. Siapa lagi yang punya pengalaman disayangi sama orang tuanya? Apa? Kamu diberikan uang saku, itu juga berarti kamu disayangi sama orang tuamu. Kamu dibelikan baju baru, dibelikan mainan, dikasih makan, itu juga berarti orang tuamu itu menyayangimu. Nah, itu tandanya kamu juga harus menyayangi orang tuamu. Nggak boleh kalau disuruh sama orang tua terus nggak mau. Mbak Lita, tolong belikan sayur di depan. Nggak mau, Bu. Nggak boleh ya. Nah, sekarang coba diskusikan dengan kelompokmu tentang kewajiban dan hakmu di rumah. Nah, semalam kan sudah dibagi ya sama bajang kelompoknya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Nah, sekarang tugasmu berdiskusi dengan temanmu di grup kelompok WA. Oke, dikasih waktu 10 menit sama bajang buat diskusi. Nanti presentasikan hasil diskusinya.
selesai diskusinya? Ya. Sudah. Sekarang coba Mbak Vila dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kafila Aurora. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silahkan dibacakan. Saran yang menunjukkan kewajiban. Sebagai anak, kita harus menyayangi orang tua. Hak yang seharusnya kita dapat adalah mendapat kasih sayang orang tua. Kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Hak kita mendapat uang saku. Saran yang menunjukkan kewajiban, kita harus selalu berterima kasih kepada orang tua dan selalu membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Hak kita dibantu orang tua saat belajar dan mengerjakan PR. Nomor 1, sebutkan 3 hak anak di rumah. Mendapat kasih sayang orang tua, mendapat uang saku, dibantu orang tua saat belajar dan mengerjakan PR. Nomor 2, buatlah sebuah saran yang menunjukkan kewajiban kita sebagai anak ketika kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sebagai anak, kita harus selalu menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan selalu mendoakannya. Mengapa jika bermain kita harus minta izin kepada orang tua? Karena orang tua akan khawatir jika kita tidak meminta izin terlebih dahulu. Bagaimana sikap kita jika mendapat uang saku dari orang tua? Mengucapkan terima kasih. Kesimpulan dari diskusi yang dilakukan kelompok kami yaitu bahwa kita harus melaksanakan kewajiban kita di rumah agar kita mendapatkan hak kita. Pinter. Nah, kita bisa kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Vila. Nah, di sini Bu Ajeng punya saran yang seharusnya Siti lakukan. Contohnya, haknya Siti itu mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban itu, sayangilah ayah ibumu. Sekarang yang nomor 2, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban apa? Rawatlah ayah dan ibumu. Pintar, ya, rawatlah ayah dan ibumu, merawat ayah ibu. Yang kedua, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Apa saran yang menunjukkan kewajiban? Luangkan waktumu untuk ayah dan Luangkan ibumu. waktu untuk bermain bersama ayah dan ibumu. Iya, pintar semuanya. Nah, yang ketiga, dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Apa saran yang menunjukkan kewajiban? Bisa enggak? Ya? Bercerita kepada ayah ibu. Ceritalah kepada ayah dan ibumu. Kalau ayah ibunya mau cerita, itu kita harus berterima kasih kepada mereka karena mereka mau mendengarkan cerita kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Perhatikan permasalahan berikut. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Dalam 1 tahun ada berapa hari, Nak? 365 hari. Nah, ini jumlah hari belajar. Jadi ada 1 tahun ada 365 hari. Hari belajar di sekolah sama hari belajar di rumah. Kalau hari belajarnya di sekolah 250 hari, berarti hari belajar di rumahnya adalah 115. Jadi caranya
Dua bilangan dijumlahkan yang hasilnya itu bilangan yang sudah diketahui. Di sini bilangan yang sudah diketahui kan 365 hari. Jadi kita bikin dua bilangan yang apabila dijumlahkan itu hasilnya 365. Kalau di depan itu 250 berarti yang belakang itu 115. Kenapa? Karena 250 ditambah 115 itu ada 365 hari. Sekarang coba kalau Bu Ajeng punya yang di depan ini 210, berarti yang belakang berapa? 155. Pinter, 155. Coba Mbak Lita bikin satu kalimat bilangan yang bikin dua bilangan yang jumlahnya 365. 200 ditambah 165. pinter, 200 ditambah 165. Siapa lagi yang bisa? 300 ditambah 65. Pintar Mbak Vila, 300 ditambah 65. Nah, tugasmu sekarang adalah membuat sebuah permasalahan tentang penjumlahan yang merupakan kemungkinannya di LKPD-mu. Nah, nanti langkah-langkahnya itu ada di LKPD yang sudah dibagikan sama Bu Ajeng di grup WA. Itu nanti kamu kerjakan, hasilnya kamu kirimkan ke Bu Ajeng lewat WhatsApp. Tapi jangan di grup, nanti pribadi aja ke Bu Ajeng. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Kita perhatikan videonya ya. Senang selalu jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, itu tadi lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, ini ada liriknya, Jika Ibuku Tua Nanti. Coba dibaca liriknya. Apa sih menurut kalian pesannya dari lagu ini? Akan kujaga. Akan kujaga. Iya, akan Ibuku. kujaga ibuku. Terus Ayah. apa lagi? Akan kujaga ibuku. Akan kujaga. Ayahku. Akan kujaga selalu. Pintar. Nah, jadi lirik lagu ini sebenarnya mengajarkan kita buat selalu bersyukur dan berterima kasih kepada ayah dan ibu karena mereka selalu menjaga kita pada waktu kita masih kecil. Nanti kalau kita sudah besar, ayah ibu kan sudah tua, itu waktunya kita untuk menjaga mereka.
Nah, menjaga mereka ketika mereka tua itu merupakan rasa syukur dan terima kasih kita karena orang tua kita sudah menyayangi kita selama kita masih kecil. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola irama. Pola irama itu apa? Pola irama itu susunan panjang pendeknya bunyi. Satu birama Lebih yang irama berjalan irama. Nah, pola irama itu berjalan berdasarkan birama. Apa sih birama? Apa itu birama? Birama itu adalah kuat lemahnya bunyi atau ketukan yang berulang dan teratur. Tanda birama itu biasanya ditulis dalam bentuk pecahan, misalnya 2/4, 3/2, 4/4, 6/8, dan lain. Contoh arti dari tanda birama. Di sini ada tanda birama 2/4. Artinya apa? Artinya tiap birama itu terdiri atas dua ketukan. Kalau 3/4 artinya tiap birama itu terdiri atas 3 ketukan. Nah, jadi ketukannya itu dilihat dari yang depannya ini, nak. Kalau di sini 2 berarti terdiri atas 2 ketukan. Kalau di sini 3 berarti terdiri atas 3 ketukan. Angka yang ditulis terlebih dahulu menunjukkan jumlah ketukan pada tiap ruas birama. Sedangkan angka yang ditulis setelah garis miring menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Apa itu tempo? Tempo itu adalah cepat dan lambatnya ketukan dalam birama lagu. Contohnya tempo, yang pertama ada istilahnya largo. Largo itu berarti temponya lambat, sekali lagunya lambat gitu. Kalau yang kedua itu ada lento. Lento itu berarti lebih lambat. Ada gio itu lambat. Ada adante itu dan Kalau 5 itu moderato, sedang agak cepat. Yang ke-6 itu allegro, itu cepat. 7 itu vivace, lebih cepat. 8 itu cepat sekali. Judulnya apa lagunya ini tadi? Buku tua nanti. Nah, biramanya? Biramanya Mana tadi? 3/4. Temponya? Moderato. Ayo, sekarang kita menyanyi bersama lagunya tadi, Jika Ibuku Tua Nanti. Mulai ya, 1, 2, 3. Nah, kita sudah menyanyikan lagu bersama-sama. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat semuanya. Nah, tugas kalian nanti, kalian harus membuat sebuah video menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti dengan bertepuk tangan. Jadi pakai ketukannya tepuk tangan. Bisa? Nanti tugasnya dikirim ke Bu Ajeng lewat WA. Pribadi aja ya. Sekarang Bu Ajeng punya kuis. Siapa yang bisa mengerjakan yang nomor 1? Kata apa yang biasa ada pada kalimat syarat? Sebutkan nama dulu. Seharusnya. Terus yang kedua, buatlah sebuah kalimat saran yang menunjukkan kewajiban. Siapa yang bisa? Mbak Amel bisa? Menyayangi orang tua. Pintar, sebaiknya kamu menyayangi orang tua. Pintar. Yang ketiga, berapa kemungkinan dua bilangan yang dijumlahkan apabila hasilnya 100? 100 Ya, 100 ditambah 50. Pintar, ada lagi.
110 ditambah 40. Pinter, 110 ditambah 40. Pinter-pinter ternyata anak-anak ini. Yang keempat, apa itu pola irama? Siapa yang bisa? Pola irama adalah susunan panjang pendek ini dalam satu irama. Panjang pendek bunyi yang terdapat dalam satu birama. Yang kelima, sebutkan contohnya birama. Ayo. Birama tadi. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Berapa? 3? 2/4. Ya, 2/4. Terus 3/4. Pinter. Pinter semuanya. Nah, nanti untuk hadiahnya bisa diambil di sekolahan. Kelompok terbaik tadi kelompok 1. Untuk yang bisa jawab kuis semuanya dapat hadiah. Nanti bisa diambil di sekolahan. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Kita tadi yang pertama belajar tentang apa? Kalimat Dan kewajiban. Hak dan kewajiban. ada hak dan kewajiban sama kalimat saran. Ya, tadi ada kalimat saran, ada hak dan kewajiban. Yang kedua, kita belajar tentang dua bilangan. Ya, dua bilangan yang jumlahnya sudah ditentukan atau diketahui. Yang ketiga, Pola irama. pola irama sederhana. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang belum dipahami? Sudah, alhamdulillah. Semoga nanti ilmunya hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Nanti bisa kalian kirim kelebihan dan kekurangannya. Untuk sarannya pembelajaran hari ini bisa dikirim lewat WA grup nanti Japri Kebuajeng ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi. Nanti soal evaluasinya linknya dibagikan Bu Ajeng ke grup WA. Jadi nanti ketika Bu Ajeng bagikan linknya Google Form ke grup WA, kalian bisa langsung mengerjakannya. Hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih, selalu bersyukur karena orang tua, guru, teman kalian selalu menyayangi kalian. Jangan lupa juga untuk menyayangi teman-teman kalian, menyayangi orang tuamu, menyayangi gurumu. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Amel, silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Bu Ajeng akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.